politik, istilah kerabat itu yang dipakai benar. Tapi kalau sekarang, kalau misalnya benar mereka nanti disahkan oleh KPU sebagai pemenang, maka udah masuk kategori dinasti itu. Karena ada saudara, berdua bersaudara minimal, memegang jabatan pada saat yang hampir bersamaan atau berturut-turut. Itu masuk kategori dinasti politik. Jumpa lagi dalam Tumit Sitik, 7 menit bicara tentang politik. Kali ini kita akan berdiskusi tentang politik dinasti yang belakangan sangat populer karena menantu dan anak presiden terpilih menjadi wali kota di Medan dan di Solo. Nah, ada yang menyayangkan lah begitu. Andai kata boleh memilih antara Presiden Jokowi tanpa menghadapi politik dinasti ini atau isu ini ya, dan dengan isu yang ada sekarang ini, dinasti itu adalah sama dengan wangsa, dengan marga lah begitu, dengan klan ya. Adalah hubungan darahnya. Dalam konteks ekonomi atau perusahaan, maka perusahaan dinasti adalah perusahaan yang dikelola berdasarkan eksekusinya itu berdasarkan penguasaan hubungan darah ya. Jadi misalnya warga X gitu ya, marga X itu nanti akan menguasai perusahaan itu sepanjang masa, sepanjang dia masih bisa menguasainya. Nah, kalau dalam politik maka dinasti adalah sama dengan monarki ya. Monarki berasal dari kata mono dan arki ya. Mono itu satu, arki itu sistem ya. Arsitek adalah sistem konstruksi atau sistem politik, sistem penguasaan. Jadi monarki adalah sistem kekuasaan politik yang hanya dikuasai oleh satu keluarga saja, satu hubungan darah saja. Nah, oleh karena itu, bagi yang tidak suka dengan ini, ya, politik dinasti ini dianggap terlalu elitis, sangat monopolistik, dan mengabaikan kemampuan kebanyakan orang di dalam manajemen politik maupun ekonomi. Ya. Persoalan manajemen, persoalan pengelolaan itu kan persoalan kompetensi, persoalan teknis saja. Siapa saja harus dianggap mungkin bisa mengelola politik maupun ekonomi dalam satu perusahaan. Sehingga tidak harus hubungan darah yang dijadikan satu garis perubahan kepemimpinan perusahaan maupun kepemimpinan politik itu. Nah, itu yang tidak suka. Tetapi bagi yang suka atau bagi yang nyatanya ada di dinasti itu, mereka menganggap bahwa persoalan pengelolaan itu kan yang penting hasilnya. Bisa saja seorang anak raja memimpin perusahaan atau memimpin pemerintahan itu dengan baik-baik saja kan bisa saja. Artinya yang penting hasilnya. Sistem kompetensi itu banyak juga yang menunjukkan kegagalan, banyak juga. Jadi nggak ada hubungannya apakah dasar garis darah dan kompetensi itu akan membawa atau akan menjamin keberhasilan suatu manajemen dalam hal ini ekonomi maupun politik. Kalian pada model kepemimpinan nabawiyah, model kepemimpinan kenabian yang sebenarnya semuanya berdasarkan garis darah ini, garis mazhab ini. Sehingga apa? Sehingga bagi yang tidak suka ya, maka harus mereferkan atau mereferensikan kompetensi konsistensi kita pada kepercayaan pada Nabi. Pada Nabi sendiri saya rasa itu adalah pengecualian karena itu kan urusan langit ya. Tetapi contoh yang terjadi pada kepemimpinan politik maupun ekonomi pasca Nabi, katakanlah pasca Nabi Muhammad misalnya, itu juga tidak menunjukkan bahwa keturunan
para nabi itu lalu otomatis bisa mampu memanage perusahaan maupun kekuasaan secara baik kalau ukurannya adalah ketentraman, kesejahteraan, apalagi ukuran yang paling primitif adalah kalau harus tidak ada pertumpahan darah. Sehingga menurut saya adalah kalau yang kita bicarakan dinasti atau garis keturunan darah maupun kompetensi atau merit itu sebagai alat untuk mengelola hidup bersama, untuk mengelola berekonomi bersama, membolehkan kita menghadapi atau memilih dinasti ini. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.